Halo guys, ya ketemu lagi dengan saya dan di video kali ini saya mau sharing-sharing sama kalian semua guys ya. Dan di sini saya pakai baju santai karena memang tadi habis baca buku ya, baca buku dan singkat cerita saya mau sharing berbagi sama teman-teman semua yang mungkin belum baca buku ini ya, The Secret yang The Power ya. Jadi dalam buku ini Rhonda Byrne ya, itu lebih mengajarkan tentang yang namanya LOA ya. Jadi kurang lebihnya sekitar itu ya, Law of Attraction ya. Jadi hukum tarik menarik. Dan juga dari buku ini kita bisa belajar tentang frekuensi guys ya. Jadi tahukah teman-teman semua ya bahwa setiap dari kita ya, entah itu manusia, makhluk hidup, hewan ataupun tumbuhan atau meja, kursi ini semuanya itu ada frekuensinya guys ya. Nah jadi gini teman-teman ya, ilustrasi sederhananya adalah belajar tentang frekuensi itu gini teman-teman ya. Mungkin kita sering jumpai ya, ada seekor anjing nih, seekor anjing yang menjaga rumah. Nah lewatlah antara A dan B. Nah yang pertama lewat si A ini ya. Nah si A ini begitu lewat digonggongi anjingnya, kemudian dikejar ya, digonggongi sambil dikejar gitu ya. Nah kemudian setelah si A lewat, datanglah si B. Si B lewat ini, anjing itu tenang aja. Maksudnya anjing itu ya biasa aja gitu ya, cuma muter-muter aja, nggak ada gonggongi, nggak ada ngejar ataupun sampai teriak-teriaki gitu, nggak ada ya. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Usut punya usut, si A ini tadi punya maksud jahat ya, dan si B ini begitu polosnya ya lewat-lewat aja, santai aja gitu ya. Nah tapi kenapa kok bisa seperti itu guys ya? Padahal kan mungkin sebelumnya belum pernah ketemu antara anjing ini dengan si A ataupun anjing ini dengan si B. Tapi kok kenapa kok si hewan, si anjing ini tadi bisa tahu gitu ya, orang ini bisa bermaksud jahat atau orang ini baik-baik aja seperti itu ya. Nah itulah kekuatan dari frekuensi teman-teman ya. Jadi kalau kita belajar ya guys ya, bahwa frekuensi ini teman-teman ya, itu bisa dirasakan ya. Mungkin yang paling simpelnya lagi adalah gini, ketika kita ketemu orang yang lagi bad mood ya, hawanya lagi sumpek ya, hidupnya penuh masalah, itu kan gak nyaman teman-teman ya. Tapi kalau ketika ini ya, ketika kita bertemu dengan orang yang happy, feel good ya, merasa senang, bahagia ya, itu kan auranya pasti beda ya. Pasti kan kita lebih nyaman ketika berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Nah itulah guys ya, yang dinamakan frekuensi ya. Jadi memang nggak kelihatan gitu, tapi kerasa gitu teman-teman ya. Nah oleh karena itu guys ya, pembelajaran apa yang kita bisa pelajari dari frekuensi ini, dari buku The Power ini teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa menggunakan frekuensi ini untuk menguntungkan diri kita atau malah justru merugikan kita guys ya. Merugikan dalam arti gimana? Contoh gini, ketika kita diri kita merasa negatif ya, bad mood, sumpek dan lain-lain, akhirnya apa? Kesialan hidup ya, kemalangan hidup. Kemudian cobaan demi cobaan itu kok datangnya kebanyakan gitu ya. Jadi contoh gini, ketika kita orangnya negatif, ketemu timnya pun bermasalah ya, timnya pun negatif seperti itu ya. Tapi lain halnya, contoh ketika kita menjadi orang yang positif, frekuensi kita bagus, hawanya bahagia ya. Ketika ketemu timnya pun menyenangkan ya. Timnya bisa jualan contoh gitu ya. Timnya itu bisa menghasilkan seperti itu dan tidak terlalu banyak masalah guys seperti itu ya. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari buku ini teman-teman ya? Yang pertama adalah frekuensi ya. Frekuensi itu bagaimana caranya kita bisa menjaga frekuensi diri kita atau perasaan kita menjadi orang yang positif ya. Memang tidak gampang guys ya. Nah, tapi lebih tidak gampang lagi kalau kita frekuensinya negatif ya. Ketika frekuensi kita negatif, otomatis nanti yang datang malah masalah ya. Orang-orang tidak jelas ya, orang-orang yang ya mohon maaf bermasalah semua. Itu kan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya kita belajar untuk mengendalikan diri kita, perasaan kita menjadi orang yang positif teman-teman ya. Karena ketika kita hawanya positif, bahagia, yang datang itu tim-tim ya, ataupun customer yang menyenangkan, customer yang loyal, tim-tim yang loyal ya, tim-tim yang bisa jualan ya, bukan tim yang penuh masalah, contoh gitu ya. Oke guys, anyway sampai di sini ya yang bisa saya sharingkan teman-teman ya. Kalau kurang lebihnya teman-teman bisa baca sendiri ya buku The Power ini, jadi Rhonda Byrne. Kalau teman-teman cari di Gramedia, saya beli kemarin harganya 140.000 guys ya, silahkan cari aja. Dan semoga bermanfaat teman-teman sharing singkat saya ini ya. Semoga bisa menginspirasi ya, semoga bisa mendapat suatu wawasan ya yang dirasa bisa bermanfaat ya. Oke, sukses selalu buat kita semua dan salam hebat luar biasa.